Tetaplah merunduk ketika naik, jangan bangga di atas awan, dan tetaplah tegak ketika kita turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Dian Fahroni Kurniawan. Kebetulan bersama dengan teman-teman mengelola sebuah kedai kecil di Kota Batu, namanya Omah Kumpul, dan alamatnya ada di kurang lebih sekitar 200 meter sebelah timur alun-alun Kota Batu, tepatnya di Terusan Kawi, Jalan Sultan Hasan Halim, sisir Kota Batu. Saya sendiri lahir di Kota Batu, dari mulai kecil sampai tingkat SMA saya sekolah di Kota Batu juga. Terus kemudian saya kuliah, S1 saya ada di Jember. Kemudian di tahun 2005 dapat kesempatan untuk bisa mengabdi pada masyarakat sebagai PNS atau ASN. Kemudian di terakhir tahun 2009 sampai 2011 kebetulan ada kesempatan untuk sekolah S2 di UI dan dilanjut di Jepang. Berawal dari ketika kami berkumpul dengan beberapa komunitas, ada satu kegiatan yang mengantarkan kami bareng-bareng ke Pacitan pada saat itu. Kemudian dapat satu rumah kecil khas Jawa berupa limasan, yang kebetulan kita membutuhkan ruang-ruang diskusi, sehingga Omah Kumpul di awalnya menjadi ruang-ruang diskusi dan kita dirikan rumah limasan itu. Dari ruang-ruang diskusi itu kita bercerita dengan banyak hal, kondisi masyarakat dan lain sebagainya, termasuk soal kopi. Sehingga dari yang awalnya kita sering berdiskusi dengan didampingi oleh kopi, kita menjadi tertarik dengan yang namanya kopi. Kebetulan juga ada beberapa teman yang bercerita soal kopi Malang Raya gitu. Ada Robusta Dampit, ada Arabica Punten, Semeru, Panderman dan lain sebagainya. Dari situ kemudian kita mulai berdiskusi dengan kopi, didampingi oleh kopi, dan kita memulai usaha ini dengan kopi. Kenapa kopi? Dan kita sampai dengan hari ini sudah hampir 4 tahun Omah Kumpul ini ada. Semuanya yang kita jual kalau terkait dengan kopi, baik itu Robusta maupun Arabicanya, adalah kopi Malang Raya. Sampai dengan hari ini tidak ada kopi di luar Malang Raya, karena kita memang berangkat dari bagaimana berdiskusi dengan petani, kemudian berproses dan lain sebagainya, semua dalam satu rangkaian sehingga tersaji seperti yang ada di hadapan saya. Ada kopi tubruk dengan susu. Kopi susu ini semuanya berproses bersama-sama dengan petani. Jadi Omah Kumpul ini dimulai aktivitasnya sebenarnya sebagai Omah Sawah untuk diskusi 2016 akhir ya. Kemudian di 2017 kita dirikan Joglo. Nanti kami akan ceritakan ulas mulai dari limasan, kemudian Joglo yang kita isi bar juga.
bahwa terus kemudian menjadi sebuah kedai ini karena bagian dari ruang-ruang diskusi itu. Karena itu Omah Kumpul ini sebenarnya punya tagline tempat bertemunya ide, gagasan, diskusi, dan silaturahmi bersama keluarga, kolega, dan teman. Karena kami memulainya dari keluarga, artinya kita keluarga besar Omah Kumpul yang biasa berdiskusi, kemudian ada kolega, ada teman yang seluruhnya mencurahkan idenya untuk memulai di Omah Kumpul. Kemudian kenapa kami mengusung konsep Jawa lawasan gitu, jadi kayu. Sebenarnya kayu ini kan eksotis ya, jadi kayu ini eksotis dan kegiatan yang ada juga melibatkan banyak orang dalam sebuah rumah gitu, mulai dari jenis kayunya, terus kemudian bagaimana kita memanfaatkan kayu itu menjadi olahan yang tepat dan sebagainya. Lebih banyak kita menjaga dan uri-uri budaya aja gitu. Jadi kenapa patron yang ada di Omah Kumpul ini bar berbentuk joglo, kemudian kita melewati terasan atau peringgitan dan kita sampai di rumah limasan. Itu bangunan awal yang berdiri dan kami pertahankan sampai sekarang di Omah Kumpul. Awalnya karena memang rekan-rekan yang ada di sini yang biasa kita berkumpul di sini ini awam terhadap kopi. Tapi memang kita ini semua penikmat kopi. Nah, terus kemudian ada beberapa teman yang sedang memiliki kegiatan pendampingan petani untuk memuliakan tanaman kopi dan memproses kopi menjadi siap untuk roasting, artinya sampai di green bean itu memang perlu beberapa diskusi dan edukasi. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di sini pun juga berawal dari rekan-rekan komunitas yang ada di Omah Kumpul, yang berkumpul di Omah Kumpul. Kendala yang dihadapi di awal ya karena memang peralatan kopi mahal ya. Jadi kita memang dimulai dari yang sederhana dulu, manual brew, karena back to basic. Kalau kita ngomongkan pendahulu-pendahulu kita berdiskusi, mereka dengan kopi itu sangat dekat dan apa adanya, tidak menggunakan peralatan yang modern seperti yang kita temui sekarang. Namun semakin kesini memang kebutuhan akan pasar untuk serius terhadap kopi berikut dengan peralatannya yang kita harus cukupi. Nah, kendala yang dihadapi kalau situasi normal sih, kita karena konsep usahanya bersama teman-teman ini konsep berkembang ya, jadi menyesuaikan kebutuhan konsumen saja. Sampai dengan di tahun kemarin kita harus perluasan wilayah tanpa meninggalkan konsep patron berupa ruang yang nyaman, diskusi berupa rumah atau dalam bahasa Jawa omah itu masih tetap kita pertahankan. Hanya saja memang situasi COVID ini cukup menjadikan kita berpikir keras juga, karena di awal memang COVID hadir ini tidak kemudian melarang setiap pelaku usaha kuliner untuk berusaha gitu, tapi take away. Nah, kami lebih memilih untuk 3 bulan tutup total daripada kami take away. Kenapa? Karena memang kami berpandangan bahwa produk Omah Kumpul ini adalah orang-orang yang hadir di sini, dan makanan minuman yang ada ini hanya media saja. Artinya ketika kita tidak diperkenankan untuk berkumpul secara normal di awal-awal lockdown itu, kami memilih untuk tutup hampir 3 bulan, dan itu memang cukup berat bagi kami pelaku usaha berikut dengan teman-teman yang membantu kami melaksanakan operasional itu. Namun kemudian muncul istilah PSBB dan terakhir PPKM dan sebagainya, kami menyesuaikan. Dan itu sampai dengan hari ini kalau dikatakan 100% pulih masih jauh dari kata pulih normal gitu. Tapi secara perlahan konsumen mulai bisa menyesuaikan. Yang awalnya kalau nongkrong tuh kalau lagi ngumpul malam gitu sampai tengah malam gitu. Kita di awal sebelum COVID memang kegiatannya
mulai dari jam 11 siang sampai jam 11 malam close order. Tapi begitu dilaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kita memang harus mematuhi itu, maka kegiatan itu juga menyesuaikan. Misalkan kalau kita harus tutup jam 7 malam, maka kita buka jam 7 pagi. Tutup jam 8 di PPKM yang kedua, kita buka jam 8. Dan sekarang di PPKM ketiga, karena memang harus clear area jam 9 malam, maka kita buka jam 9 pagi. Terkait dengan fluktuatif omset, ya semua mengalami hal yang sama, tapi setidaknya kami merasa bahwa Omah Kumpul bisa berkembang karena konsumen, karena semua kru yang bergabung di Omah Kumpul, dan kami merasa ini bukan beban owner, bukan beban manajemen, tapi beban kita semua, baik itu konsumen maupun rekan-rekan yang bergabung dalam kru di Omah Kumpul. Kalau ciri yang ada di Omah Kumpul yang tadi saya sampaikan, selain bangunan juga tanaman. Jadi Omah Kumpul ini semua basicnya kayu, dengan menggunakan bahan kayu lawas gitu, kayu lama, baik yang kita bangun secara patron joglo limasan maupun yang modifikasi yang ada di Omah Kumpul. Bahkan tempat saya duduk ini sebenarnya dulu kandang sapi milik Mbah gitu, yang kita gunakan sebagai salah satu spotnya. Kemudian tanaman di sini paling banyak dan kita sebar di beberapa sudut itu berbagai jenis pakis. Kenapa kita menyampaikan soal pakis ya? Jadi pakis ini bisa kita temui kalau kita sedang naik gunung. Kopi pun juga sama, akan bisa kita temui kalau kita sedang naik gunung. Nah, ngomongkan soal menu, yang ada di hadapan saya ini ada namanya kopi susu ya. Jadi kebetulan memang ada yang di dalam Omah Kumpul ini, salah satu pilar Omah Kumpul itu ngelola peternakan sapi. Jadi itu yang membedakan antara Omah Kumpul mungkin dengan tempat yang lain yang selama ini menggabungkan antara kopi dengan susu UHT gitu, yang sudah susu kemasan yang sudah ada. Tapi dari Omah Kumpul mulai awal berdiri, dari yang hanya dalam satu hari kurang lebih sekitar 5 liter, itu pun kadang kalau musim-musim tertentu nggak habis gitu, sekarang kami mampu menyerap hampir 30 liter per hari dari susu segar gitu. Kemudian kalau terkait dengan kru yang ada di sini sih, saya tidak, dengan teman-teman manajemen tuh tidak bikin standar khusus gitu, memang harus paham kopi atau harus paham kitchen, food beverage dan sebagainya. Sebenarnya itu semua bisa dipelajari, learning by doing aja gitu. Jadi rekan-rekan yang ada di sini, kru yang ada di sini ini berawal dari semangat dan kesempatan. Karena Kota Batu 10 tahun terakhir ini kan memang hegemoninya soal pariwisata gitu kan. Dan dulu yang basisnya agraris menjadi pariwisata, banyak generasi muda yang kemudian bingung nih harus ngapain, menyesuaikan, yang pasti harus berbeda situasinya dengan kondisi orang tuanya dulu ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Dan teman-teman di sini di awal memang random gitu. Krunya ada yang basicnya musik, kebanyakan musik, kemudian ada yang adventure dan lain sebagainya. Dan sampai dengan hari ini Omah Kumpul dengan titik kumpulnya itu, selain titik kumpulnya teman-teman yang basicnya musik, juga teman-teman titik kumpul yang basicnya adventure juga, semua gabung ada di sini jadi satu komunitas. Bahkan ada yang unik sebenarnya. Kalau tiap Sabtu itu ada teman-teman komunitas Shining Tuli. Di Kota Batu ini ada komunitas Shining Tuli. Memang ada beberapa rekan-rekan yang berkebutuhan khusus karena tuli itu, mereka bikin corner di sini untuk belajar bahasa isyarat dengan masyarakat umum, konsumen dan lain sebagainya. Mereka bikin corner. Jadi mereka nganggep Omah Kumpul ini sebagai rumah mereka. Bahkan ada sign khusus bagi mereka Omah Kumpul. Jadi ini omah gitu kan. Kalau rumah kan bahasa isyaratnya kurang lebih kayak gini. Jadi
mereka bikin sign namanya Omah Kumpul. Dan sampai dengan hari ini itu sebenarnya hadiah yang luar biasa dari berbagai komunitas, salah satunya dari rekan-rekan Shining Truly. Tidak semuanya usaha itu lancar gitu. Pasti ada kendalanya, ada hal-hal yang kurang berkesan, tapi lebih banyak berkesannya sih bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Yang kurang berkesan saya susah mendefinisikannya, cuman memang patron kayu dengan khas Limasan dan Jawa ini ada beberapa yang kurang bisa menerima, misalkan ngomongkan soal kelompok usia dan sebagainya. Ada anak-anak muda yang kok kesannya kayak gini, tapi justru semakin kita kuatkan identitas itu, semakin banyak juga justru sekarang yang dominasi kurang lebih 60-70% anak-anak muda, sisanya keluarga gitu. Terus kemudian yang paling berkesan, jadi kita ini setiap tahun bulan September ya, bulan September itu kita adakan yang namanya kegiatan titik kumpul. Titik kumpul ini lebih sifatnya kolektif bersama seluruh komunitas yang biasa beraktivitas di Omah Kumpul. Jadi ada komunitas musik, ada komunitas film indie Kota Batu kita putar bareng, kita review bareng. Kemudian ada komunitas stand up comedy, komunitas adventure dan lain sebagainya. Nah, yang kurang berkesan saya kira hampir tidak ada ya, semuanya berkesan. Setiap proses kita nikmati, setiap proses kita jalani, dan itu menjadi hal-hal yang cukup menjadi kesan tersendiri bagi kami. Menukik lebih fokus lagi ya, kalau kita bicara soal bisnis kedai, kita nggak ngomongkan kafe karena memang ini sangat sederhana. Modal itu sebenarnya bisa kita siasati dengan cara bareng-bareng. Artinya bareng-bareng itu kami melihatnya begini, kenapa kita pakai kayu ya? Kayu ini kan tidak yang bersifat masif dan permanen gitu. Jadi kayu ini sebenarnya terjangkau dalam hal harga, kemudian lebih fleksibel dalam hal bentuk dan inovasinya. Kami menganggapnya bahwa apa yang kami tancapkan di Omah Kumpul ini sebagai tabungan, bukan investasi. Investasi yang lebih real lagi sebenarnya di peralatan sih, gelas, kemudian modal awal bahan baku, kemudian meja kursi pun sebenarnya kalau kita bilang modal yang kemudian misalkan ya kita nggak berharap sih, tapi kalau misalkan fail gitu sebenarnya masih bisa dijual dan punya nilai harga yang lebih tinggi, karena memang kayu ini punya nilai intrinsik yang berbeda, semakin lama semakin mahal gitu. Kemudian setiap tahun Omah Kumpul nih selalu dicentelno lah gampangannya, setiap penyisihan hasil usaha di akhir tahun itu kita rupakan dalam bentuk aset. Entah itu aset unit rumah, kemudian rumah kayu maksud kami, atau aset properti, bahkan sampai dengan hari ini di tahun ketiga setiap tahun kita punya mobile unit. Jadi tahun pertama kita punya kombi Clipper tahun 84, terus kemudian tahun kedua karena kita perlu mobile unit untuk bongkar muat barang dan sebagainya, kita punya Chevrolet Love tahun 80, dan yang terakhir ada sedan lama juga. Kenapa kita lama? Karena kita tergila-gila sama mobil yang lampu bulat aja gitu. Nah, untuk circle dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun di Omah Kumpul itu kita membaginya, kalau kita hitung berapa sih modal yang dikeluarin, kemudian kembali BEP-nya berapa gitu, kita ngitungnya dibagi 10, bukan dibagi 12 dalam 1 tahun. Kenapa 10? Karena kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, terus kemudian musim hujan itu peak seasonnya di bulan
Desember dan Januari, ya kurang lebih sekitar 2 bulan itu pasti omset juga akan turun. Menjadikan kita berpikir bahwa kalau kita mengeluarkan modal, maka bagilah 10, bukan dibagi 12 karena hal-hal itu tadi gitu. Dalam situasi normal, kalau kita berapa sih kemudian omset dibagi dengan operasional, dibagi dengan net profit di akhir bulan. Kalau saya bilang per bulan sih, kita untuk operasional bisa sampai antara belanja bahan baku, bahan dan sebagainya itu, dan termasuk gaji karyawan itu bisa sampai 60-70%. Artinya net profit itu bisa kita dapatkan di 30%. Itu pun memang kalau skema apa ya, untuk gaji pegawai ini kan macam-macam, ada gaji pokok, ada uang makan, ada bonus juga. Bonus ini berdasarkan omset itu tadi dan fluktuatif memang. Setelah COVID, ya setelah kita tutup 3 bulan itu ada istilah diskusinya teman-teman nih, ada mantap ya, tapi nggak sampai maut lah gitu. Jadi makan tabungan, tapi nggak sampai makan utangan gitu. Dan itu terjadi sama kami juga. Ya setidaknya apa yang sudah kita saving beberapa tahun sebelum COVID, ya mau nggak mau harus kita keluarkan di saat COVID dan kita harus mengerjakan ikat pinggang. Tapi overall selalu nutup, operasional per hari selalu nutup untuk sampai dengan hari ini. Polanya sederhana sih. Kami nggak advertise yang macam-macam, kita nggak yang kemudian publish secara masif, bikin menu yang luar biasa, enak, kemudian dan sebagainya. Kita cuman dari komunitas, sosial media activator dan lain sebagainya. Aktif aja di sosial media yang ada, aktif aja di Google My Business, bikin engagement dengan konsumen, dengan ulasan-ulasan yang selalu dijawab dengan cepat di Google dan lain sebagainya. Itu aja yang kami lakukan di sini, nggak mulu-mulu sih. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa bertahan dengan kru yang semakin banyak juga, semakin banyak yang terlibat juga di Omah Kumpul. Siapapun yang pengen memulai sebuah usaha apapun, menurut saya sih perkaya komunikasi, perkaya inspirasi dengan orang-orang yang inspiratif, dengan orang-orang yang positif di lingkungan kalian semua, sehingga dengan memperkaya masukan-masukan tadi, kita memulainya tidak dari nol, tapi kita memulainya dari setengah. Dan jangan takut untuk memulai, karena Omah Kumpul pun juga memulai dari hal yang sangat minim, tapi juga dengan situasi, dengan komunikasi, dengan hal-hal yang sifatnya lebih bisa membuat kita lebih positif dan berkembang. Saya yakin usaha apapun akan berhasil dan sukses. Jangan takut memulai. Kalau kita naik gunung, dan ini bisa kita jadikan moto hidup kita juga ya, ketika kita naik nggak mungkinlah kita tegak, maka kita harus merunduk, karena kalau kita tegak kita akan terpelanting ke belakang. Maka ketika kita naik, tetaplah merunduk. Kemudian ketika sampai puncak, kita tidak mungkin selamanya ada di puncak, kita pasti akan turun. Karena di puncak tidaklah kekal. Maka jangan bangga ketika ada di puncak. Pun demikian ketika kita turun, tetaplah tegak ketika turun. Karena ketika kita turun dengan cara merunduk, maka kita akan terlungkup ke depan. Tetaplah merunduk ketika naik, jangan bangga di atas awan, dan tetaplah tegak ketika kita turun. Bila ingin mendapatkan ide, mendapatkan gagasan, bersilaturahmi, baik itu dengan keluarga, kolega, dan teman, kita bisa berkumpul bersama di Omah Kumpul, Jalan Sultan Hasan Halim, Batu, kurang lebih 200 meter timur alun-alun Kota Batu. Dan jangan lupa follow Instagram, ulas kami di Google,
dan itu yang akan menjadikan kami bersama-sama dengan seluruh yang ada di sini, bersama-sama dengan kalian semuanya menjadi satu kesatuan utuh, penghuni rumah yang baik di Omah Kumpul. Terima kasih sudah berkunjung di Omah Kumpul. Jangan lupa subscribe Tanam Ternak Channel, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan, gunakan masker kemanapun Anda berada. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.